Shalom everyone, kembali lagi di YouTube channel ini. Gimana kabar semuanya? Semuanya pasti baik dalam lindungan Tuhan ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. God bless you. 3, 2, 1. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delvita Mary Catherine dengan NIM 112211358. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia dari Prodi Teologi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah terkait dengan penyelesaian tugas ujian tengah semester mata kuliah misiologi. Baiklah, kita akan melihat bersama bagaimana perjalanan maksudnya Injil di Toraja dan misi penghapusan ritual leluhur yang ada di Toraja. Mari kita saksikan bersama. Baiklah, kita akan melihat bagaimana masuknya Injil di Toraja dan bagaimana misi penghapusan ritual leluhur yang ada di Toraja. Masuknya Injil ke wilayah Toraja di Sulawesi Selatan itu terjadi pada awal abad ke-20 dan menjadi bagian penting dari sejarah perubahan sosial dan budaya masyarakat Toraja. Pada proses ini terjadi dalam konteks kolonialisme Belanda dan misi sending atau misionaris Kristen yang berusaha memperkenalkan agama Kristen, terutama Protestan, ke wilayah-wilayah Nusantara yang belum tersentuh oleh agama-agama dunia pada saat itu. Nah, proses ini tidak hanya memperkenalkan agama Kristen, tetapi juga mempengaruhi praktik-praktik kepercayaan dan adat istiadat masyarakat Toraja yang kuat dengan tradisi Aluk Todolo, atau ini merupakan kepercayaan leluhur masyarakat Toraja pada saat itu. Dalam prosesnya, para misionaris mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit sebagai cara mereka untuk menarik perhatian masyarakat lokal. Nah, pendidikan pada saat itu dianggap sebagai pintu masuk bagi perubahan sosial, sekaligus sebagai sarana untuk memperkenalkan ajaran Kristen. Dan para misionaris juga membangun gereja-gereja pertama di Toraja yang kemudian menjadi pusat penyebaran Injil pada saat itu. Ya, dan kemudian pada tahun 1913, misionaris Belanda dari Gereja Masihi Injil di Belanda mulai melakukan kegiatan sending di tanah Toraja. Dr. N. Andriani dan Augustinus van der Losrek adalah dua tokoh penting dalam penyebaran Injil di Toraja. Van der Losrek adalah misionaris pertama yang menetap di Toraja dan dia mulai memperkenalkan pendidikan serta membangun gereja-gereja. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan berbagai metode termasuk pendidikan, bantuan kesehatan, dan pembangunan ekonomi, agama Kristen pun mulai diterima oleh masyarakat Toraja pada saat itu, terutama setelah terjadinya kontak intensif antara masyarakat lokal dan misionaris Belanda. Ya, dari proses masuknya Injil ke Toraja ini kemudian mendapat tantangan dari kepercayaan lokal atau Aluk Todolo yang dianut oleh masyarakat Toraja pada saat itu. Sebelum masuknya Injil, masyarakat Toraja pada waktu itu menganut Aluk Todolo, sistem kepercayaan tradisional yang melibatkan hubungan erat antara manusia, alam, dan roh leluhur. Nah, salah satu aspek penting yang paling menonjol dari Aluk Todolo adalah upacara pemakaman yang dikenal dengan Rambu Solo. Upacara pemakaman ini dianggap sangat penting karena dipercayai mempengaruhi perjalanan roh leluhur ke Puya atau tempat dunia roh. Nah, ritual ini melibatkan pengorbanan hewan seperti kerbau dan babi yang membutuhkan persiapan besar dan biaya yang sangat tinggi.
Dan ketika Kristen diperkenalkan pada saat itu, para misionaris memandang beberapa aspek dari Aluk Todolo ini, terutama ritual pengorbanan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dan oleh karena itu, mereka berusaha untuk mengurangi atau menghapus ritual-ritual yang dianggap sebagai pemujaan kepada roh leluhur dan menggantikannya dengan praktik Kristen yang lebih sederhana dan monoteistik. Dalam misi penghapusan ritual leluhur, pada saat itu, yang menjadi misi utama dari para misionaris adalah membawa masyarakat Toraja ke dalam kehidupan Kristen dengan memperkenalkan ajaran baru yang berbeda dengan tradisi Aluk Todolo. Dan kemudian para misionaris ini kemudian memberikan upaya untuk menghapus ritual leluhur ini, termasuk yang pertama yaitu penggantian sistem kepercayaan. Para misionaris ini berusaha mengganti praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan kepercayaan kepada leluhur dengan ajaran Kristen. Pada saat itu mereka mendorong masyarakat untuk meninggalkan upacara-upacara besar seperti rambu solo yang dianggap itu sebagai sesuatu yang berlebihan dan menggantikannya dengan penguburan yang lebih sederhana sesuai dengan ajaran Kristen atau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua yaitu penolakan terhadap pengorbanan hewan. Kita tahu bersama bahwa dalam upacara leluhur di Toraja harus melibatkan pengorbanan hewan, bahkan itu sampai memakan banyak hewan yang harus dikorbankan di situ. Nah, salah satu elemen yang paling kontroversial dari upacara tradisional ini adalah pengorbanan hewan, yang terutama itu kerbau. Dalam kepercayaan Kristen yang dibawa oleh misionaris ini, pengorbanan seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai baru yang dibawa oleh Injil. Kemudian yang ketiga, yaitu pembangunan sekolah dan gereja. Upaya pendirian sekolah-sekolah dan gereja ini menjadi cara untuk menyebarkan agama Kristen sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada ritual-ritual leluhur. Pendidikan modern yang diperkenalkan oleh misionaris memberikan cara pandang baru kepada masyarakat pada saat itu, yang pada akhirnya mengubah pandangan mereka terhadap tradisi lama. Dan kemudian dampak dari masuknya Injil di Toraja ini, kita ketahui bersama bahwa seiring dengan berkembangnya pengajaran dan penyebaran agama Kristen di Toraja, terjadi perubahan sosial yang signifikan. Sebagian masyarakat itu mulai menerima ajaran Kristen, meninggalkan Aluk Todolo, dan bahkan mengikuti praktik-praktik baru dalam hal keagamaan, pendidikan, dan budaya. Namun dalam proses ini tidak terjadi tanpa perlawanan. Masih ada sebagian besar masyarakat yang tetap mempertahankan Aluk Todolo, terutama dalam hal ritual pemakaman, sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Dan hingga saat ini di Toraja kita dapat menjumpai bahwa masih dapat terlihat adanya dualitas agama. Beberapa masyarakat Toraja memadukan ajaran Kristen dengan tradisi Aluk Todolo, sementara yang lain sepenuhnya meninggalkan tradisi leluhur dan menganut agama Kristen sebagai agama yang utama. Ya, sebagai hasil dari perjuangan pekabaran Injil di Toraja yang dimulai pada awal abad ke-20 oleh para misionaris Belanda, hasilnya cukup signifikan bagi masyarakat Toraja. Dan beberapa di antaranya yaitu terdapat pertumbuhan pemeluk Kristen di mana sebagian besar masyarakat Toraja memeluk agama Kristen. Dan pada saat ini Kristen menjadi agama mayoritas di wilayah Toraja. Kemudian juga terdapat perubahan sosial budaya, di mana banyak tradisi animisme yang ditinggalkan dan digantikan dengan nilai-nilai kekristenan. Namun, beberapa tradisi lokal masih dipertahankan dan disesuaikan dengan ajaran Kristen. Bahkan juga dalam perkembangan pendidikan, para misionaris telah mendirikan sekolah-sekolah dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Toraja. Bahkan semua hal itu juga didukung oleh semua pemerintah-pemerintah yang ada di Toraja. Dan juga pada pelayanan kesehatan di rumah sakit dan di klinik didirikan dan memperbaiki akses layanan kesehatan. Juga pada arsitektur gereja, bangunan gereja yang ada di Toraja ini dengan gaya arsitektur khas
Toraja menjadi landmark penting dan juga penerjemahan Alkitab diterjemahkan ke bahasa Toraja. Hal ini dengan tujuan agar dapat memudahkan masyarakat Toraja lokal dalam pemahaman akan ajaran Kristen atau Injil yang disampaikan dan diajarkan di wilayah Toraja. Kisah sebuah perjalanan panjang oleh sang misionaris Aris van der Loosrijk untuk menabur benih dari negeri yang jauh di sana, yaitu negeri Belanda. Antoni Aris van der Loosrijk bersama istrinya Alida adalah misionaris yang berhasil menabur benih Injil di bumi tanah Toraja. Atas jasanya, masyarakat Toraja dapat mengenal Kristus dan bahkan dapat dikatakan dari benih pelayanan mereka, gereja-gereja yang ada di Toraja dan secara khusus Gereja Toraja dapat berdiri dan berkembang hingga sekarang ini. Menjadi orang Toraja tentu merupakan suatu kebanggaan kita seluruh umat Kristen. Karena jika seandainya Injil tidak diberitakan ke tanah Toraja, maka mungkin kita tidak pernah mengenal Kristen, apalagi menjadi orang Kristen dan menjadi pengikut Kristus. Tetapi syukur kita bisa mendapatkan kabar keselamatan itu melalui perjuangan seorang pendeta muda dari negeri Belanda yang dengan rela karena panggilan untuk memberitakan Injil keselamatan dan mau datang ke tanah Toraja. Beliau adalah Antoni Aris van der Loosrijk yang pada usia muda pada saat itu, yaitu 28 tahun, beliau meninggalkan negerinya dari Belanda untuk satu tujuan yang mulia, yaitu mengabarkan Injil, meskipun harus menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, yakni mengarungi samudra dan benua hingga tiba di Toraja pada tanggal 10 November 1913. Dan tidak pernah lagi kembali ke negerinya bersama dengan istrinya Alida van der Loosrijk yang merupakan misionaris pertama yang menginjakkan kakinya di bumi Toraja. Atas jasanya masyarakat Toraja dapat mengenal Injil Kristus, bahkan dapat dikatakan dari benih pelayanan mereka lah gereja Toraja ini dapat berdiri dan berkembang sampai sekarang. Perjuangan beliau begitu berat, bahkan sampai harus mati martir, dibunuh oleh orang Toraja sendiri. Namun cintanya akan Injil Kristus yang harus diberitakan membuat beliau mau datang ke Toraja. Di zaman itu, masyarakat Toraja masih sangat kental dengan Aluk Todolo dan kepercayaan nenek moyang dan sangat sulit menerima pengaruh dari luar, apalagi kalau hal tersebut bertentangan dengan kepercayaan orang Toraja. Belum lagi adat istiadat yang kerap berseberangan dengan iman Kristen tentu sangat menyulitkan pemberitaan Injil di Toraja. Namun Antoni Aris van der Loosrijk tetap bertahan. Ini sungguh suatu pelayanan yang tidak akan pernah dapat dibalas oleh masyarakat Toraja secara umum dan gereja Toraja secara khusus. Salah satu kontribusi atau sumbangan besar yang dilakukan oleh Antoni Aris van der Loosrijk bagi kehidupan orang Toraja adalah rintisan dalam dunia pendidikan melalui pembangunan sekolah-sekolah sendiri. Inilah salah satu cara yang ditempuh untuk dapat masuk berbaur dengan masyarakat Toraja pada waktu itu. Dan kita orang Toraja bisa merasakan dunia pendidikan karena jasa-jasa beliau. Sejarah kelam di masa lalu, meskipun harus merenggut nyawa seorang yang tulus hatinya untuk membangun suatu masyarakat buta yang pada saat itu, namun telah membuahkan hasil yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh masyarakat Toraja hingga generasi sekarang. Kita semua dapat mengenal Injil Kristus, bahkan juga dapat mengenal dunia pendidikan karena jasa seorang yang bernama Antoni Aris van der Loosrijk. Hingga pada saat ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan melalui perjuangan para misionaris, seluruh masyarakat Toraja dapat menikmati kebebasan beragama dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.